Kehidupan ini sebenarnya adalah keras ya Pak. Kehidupan ini keras Pak. Kita mau keras, apa mau cari enak, nikmat? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang nikmat. Tahu caranya? Tahu caranya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para anbiya mursalin, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiin untuk menyempurnakan agama yang dibawakan kepada kita umat manusia. Itu agar kita menjalani hidup ini nikmat, nyaman, tenang. Gitu. Karena apa? Ketika kita sudah hidup di dunia ini, kita sangat sekali berkaitan satu sama lainnya. Kita harus mengikuti norma, aturan, ya, dan segala sesuatunya yang sebagai kita adalah penghuni bumi ini. Maka kuncinya apa? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah pada Islam dengan keseluruhan, jangan cuma sepotong, Pak. Kayaknya kalau pagi-pagi begini lagi kumpul bareng masuknya cuma sepotong juga gak enak, Pak ya. Gak enak ya. Makanya itu kita harus bisa masuk. Dalam Islam itu yang pertama, ada syariat, Pak ya. Syariat itu semuanya capek, Pak. Syariat itu ketika kita melakukan perintahnya atau menjauhi yang dilarangnya, itu kan suatu keberatan bagi hawa nafsu kita. Nah, maka kalau kita hanya mengambil syariatnya saja, kita hanya merasakan capek, getir, pahit, susah. Karena apa? Syariat itu ibaratnya kulit. Kulit apapun gak ada yang enak, Pak. Walaupun dalamnya manis, tapi kalau yang dimakan baru kulitnya, rasanya getir, pahit. Walaupun itu sebenarnya obat. Maka tujuan syariat, aturan dalam Islam, hukum-hukumnya, baik hukum syariahnya, baik hukum fikih cara peribadatannya, itu untuk melatih disiplin kita. Nah, tadi kita pengen yang enak, yang nikmat. Kuncinya hanya satu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal darah, yang dimana segumpal daging itu jika baik maka baik semuanya. Maka ketika buruk maka buruk semuanya. Ini efeknya kepada perbuatan dalam menjalankan hidup. Nah, tahu hati, Pak. Hati. Ini secara syariat. Kolbu itu hati. Dalam arti lughatnya adalah jantung. Dua makna. Makna secara syariatnya ya tadi hadis Rasulullah, di mana segumpal darah itu baik maka akan baik semuanya. Ya. Tapi Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya, secara arti hakiki kolbu, bahwa Allah membangun bangunan pada diri manusia
Dalam diri manusia ada dada, sodr. Dalam dada ada rongga. Di dalam rongga ada kolbu. Dalam kolbu ada fuad. Fuad itu. Fuad itu mata hati. Ya. Dalam fuad ada sarah. Sarah itu. Sarah itu. Rasa. Sarah. Perasaan nurani, bukan rasa, Pak. Nurani. Dalam sarah ada lub. Apa lub? Lub. Lubuk hati. Dalam apa? Dalam lub ada sir. Sir itu apa, Pak? Sir. Sir itu bukan rahasia, bukan. Sir itulah rasa. Ya. Dalam rasa, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang yang bisa merasakan nikmat, menjalankan perintah Allah, panas-panas disuruh puasa. Merasakan nikmat, santai aja, Jo. Pagi-pagi hujan riwis, subuh berangkat berubul ke Anur. Ya. Nikmat tapi sebagian ada yang terpaksa ini kayak. Ya. Nanti saya kasih tahu yang merasakan nikmat yang mana, yang setengah-setengah mana, yang terpaksa mana. Ini di sini kuncinya. Makanya kalau orang sudah bisa memahami, jangan suka bohong ya sama saya ya. Nanti kebongkar semua sama saya. Ya. Gitu. Ini bahwa yang ridho, senang, ikhlas karena nafsunya sudah mendapat ilham, nafsu rodiyah. Ya. Jadi akhirnya walaupun hujan geriwis gercik tetap jalan semangat karena niatnya ibadah karena pengen dekat sama Allah. Ya, pengen mendapatkan ridhonya Allah. Makanya kita usaha rodiyah. Dan sebelum nafsu itu menjadi nafsu yang rodiyah, pada dasarnya nafsu pada manusia itu adalah amaratun bisu, kecuali yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua nafsu mengajak yang tidak baik pada dasarnya, kecuali yang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu pada diri manusia ada yang mengatakan ada 4. Ada yang mengatakan 7. Dibahas nggak nih? Bahas ya. Biar ngerasain nikmat tenang, benar ya. Maka ketika kita masuk Islam sudah menjalankan syariat, kita harus tasawuf. Torekoh. Nah, ketika torekoh ini momennya yang harus dihajar, yang harus dididik adalah hawa nafsu. Tazkiyatun nafas. Ya. Karena pada dasarnya nafsu itu pertama yang dalam Al-Quran adalah nafsu amarah. Nafsu amarah. Amarah di sini
yaitu seperti dengki, hasud, sama yang lain. Penyakit. Maka nafsu amarah inilah nafsu yang paling bejat. Maka ketika tidak mendapatkan ilham dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Orang yang terbelenggu dengan nafsu ini kerjanya hanya adu domba, rakus, hasud, sana sini. Di sini ngomongnya begini, di sono gini. Akhirnya satu sama lain berantem. Itu sombong, takabur. Ini nafsu amarah. Yang kedua, pada diri manusia ada namanya nafsu lawamah. Ini masih jelek juga nih, nafsu lawamah. Nafsu yang inginnya leha-leha, yang enak-enak aja. Kayak enak-enaknya maksudnya enak-enak dalam perbinatangan, sifatnya binatang. Kawin, makan, tidur, bikin, modal, itu wae. Ardolin. Kayak seperti lawamah, suka mencibir orang lain. Gitu. Maka ini perlu kalau tidak mendapatkan ilham Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, maka manusia itu kan, makanya katakan ada orang kok biasanya cuma ngomongin jeleknya orang lain aja. Nah itu namanya nafsu lawamah. Pengennya tidur, nggak mau bertanggung jawab. Pengennya tidur, makan enak, ya. Nafsu syahwatnya keturutan, gitu. Gitu. Ini kalau nggak dapat ilham, nggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ya kayak binatang-binatang itu. Mending kalau binatangnya jinak. Ya. Kalau binatang buas, habis aspal gini grogotin, Mbak. Ya, aspal gini grogotin. Kalau kambing, sapi, rumput doang. Tapi kalau manusia yang terjatuhi sifat itu, habis semuanya dengan kerakusannya, Pak. Ya. Terus yang ketiga, nafsu pada diri manusia, yaitu nafsu mulhimah. Itu baru ketiga nih, belum sampai rodiyah kan? Belum nyampe rodiyah. Ini orang-orang yang telah menduduki nyampe nafsu rodiyah lah, orang yang bisa merasakan nikmat dalam menjalankan perintah Allah, dalam keadaan situasi apapun hanya ridho sama Allah. Nah, ini baru mulhimah. Ketika nafsu amarah lawamah mendapatkan ilham dari Allah, maka sadar. Tadi mulhimah sudah ketika salah, melakukan perbuatan yang salah, kadang menyesal, aduh kenapa tadi saya begini, gitu ya, kalau mulhimah. Tapi nanti akhirnya masih, nggak apa-apa, udah lupa gitu, ulangin lagi gitu. Nah ini kalau sudah mulhimah, dapat petunjuk ilham dari Allah, maka sadar telah melakukan perbuatan, maka dia bertobat, tidak mau mengulangin lagi. Terus akhirnya berbuat baik, kesadaran kita, akalnya sadar, ya. Barulah ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mau kayak apapun kita hanya nurut manut, mau ditunggingin, mau ditengkuripin, mau diapakan, nggak ada yang bisa melawan kehendak kodratnya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi alhamdulillah Allah sayang sama kita. Sudah mendapatkan ilmu barulah nafsunya menjadi radiyah. Nafsu yang ridha. Disuruh puasa, puasa. Disuruh sholat, sholat walaupun hujan panas tetap sholat. Rasanya enak karena apa? Sudah ridha, yakin ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita ridha, kita meningkatkan lagi kepada Allah. Jadi nafsu kita menjadi nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu nafsu yang diridhoi oleh Allah. Tapi kebanyakan orang pengen mendapat ridho Allah tapi tidak mau ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kebalik. Aturannya kita sadar dulu, kita mengerti, patuh pada Allah, takwa, baru Allah ridho. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, baru. Nah setelah itu ya mardiyah, udah tenang banget, rodiyah, menguasai segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, menjaga ini menghindarinya mudah, tenang, santai, enjoy. Dalam ujian keadaan apapun tenang, batinnya tenang, menjalankan perintah Allah tenang dengan semangat, hirah. Ya, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mardiyah, kita nafsu kita yang paling terakhir, ayo jadikan kita agar kita bisa kembali kepada asal mulanya kita. Kita adalah dari alam Lauhil Mahfuz yang suci. Maka dengan ini jadikanlah nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Itu bukan hanya untuk Rasulullah SAW saja, tapi untuk hamba semuanya bisa dan bisa. Contohnya para aulia, para wali, para arifin, para hakama, para fuqaha bisa menjalani itu, makanya dalam keadaan yang sempurna, baik dari akhlakul karimah, tutur sapanya, sopan santunnya, perbuatannya dalam lingkungannya, dalam menjalankan ketaatan keagamaannya, dalam menjalankan pemerintahannya, aturan-aturan dalam lingkungannya, mukanya kelihatan baik dan semuanya akan bisa menyikapi dengan baik, semua dijalankan dengan ridho dan ikhlas, Allah meridhoinya. Itu saja kuncinya. Pengen nikmat, enjoy, nyantai, asik-asik ya gitu ya. Itu saja mungkin yang sampaikan. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dari dasarnya kita nafsu ini adalah nafsu yang jahat. Allah memberikan ilham kepada kita, petunjuk kepada kita menjadikan sempurna kembali, dan nanti kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat sisinya yang mulia. Amin.